Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang gerakan. Bahkan daun yang jatuh dari pokoknya ini dijatuhkan dan digerakkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur daripada segala benda-benda dari kecil kemudian tumbuh dan membesar dan kemudian nanti akan mati. Proses-proses demikian ini ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula manusia, dari sejak dia lahir, kemudian tumbuh, dia kemudian berkembang, dewasa, kemudian menjadi tua, dan kemudian akhirnya mati lagi. Semuanya di dalam pengawasan dan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kehidupan manusia diuji dengan suasana dan keadaan, dan diujinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kalau datang panas, maka bagaimana sikap seorang hamba? Kalau datang keadaan dingin, bagaimana sikap daripada seorang hamba? Kalau datang api, bagaimana? Kalau datang air, bagaimana? Kalau datang matahari, bulan? Ini Allah Subhanahu wa taala bukan melihat daripada benda-benda tadi, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sikap hati daripada manusia. Apakah dia mau menjadi hamba Allah atau menjadi hamba daripada keadaan dan suasana tadi. Suasana dingin, maka dia berubah menjadi terkesan dengan dingin tadi. Apakah dia ingat Allah atau dia terkesan dengan suasana tadi? Ketika datangnya api, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat api, karena api ini makhluk Allah yang dia ini tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena setiap sikap dan sifat daripada manusia itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikapnya terhadap api, bagaimana sikap dia terhadap air, bagaimana sikap dia terhadap gunung. Ini Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya, bagaimana hatinya berkiblat kepada Allah atau kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan agar manusia jangan terkesan dengan keadaan-keadaan dan suasana tadi. Supaya apa? Supaya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya api ini adalah ujian, angin ini ujian, air ini ujian, anak-anak ujian, orang tua ujian. Jadi semuanya ini ujian. Sejauh mana hati kita berkiblat, kepada siapa hati kita berkiblat? Apakah kepada Allah atau kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, wa yakfuru bitaghut, dan untuk mengingkari daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bani Israel itu diuji dengan keadaan, maka pada waktu itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kata inna ma'iyya rabbi. Inna ma'iyya rabbi,
sayahdin. Jadi ketika mereka mengucapkan kata-kata, jadi efek daripada kata-kata itu mempengaruhi, efek daripada keluhan itu mempengaruhi, efek daripada kritikan itu mempengaruhi, efek daripada kemarahan juga mempengaruhi. Itu datangnya daripada mulut. Nah, bagaimana Nabi Musa pun menjawab? Maka Nabi Musa pun menjawab dengan wayakfur bitogut, yaitu mengingkari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya bersama aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang Bani Israil yang lemah tadi imannya mengatakan inna lamudrakun, kita tertangkap. Jadi kalau tertangkap itu kita pasti dibunuh. Kalau kita tertangkap pasti kita bahaya. Kalau kita tertangkap pasti kita mati. Maka ini kesan daripada kata-kata orang yang lemah imannya ini bisa mempengaruhi. Maka dai yang tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak terkesan dengan kata-kata daripada kaumnya yang lemah. Maka dia katakan sesungguhnya bersama aku Allah. Jadi orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dua orang yang berada di dalam gua, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan innallaha ma'ana. Jadi sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi kalau sudah bersama dengan Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Iyan surullah fala ghaliba lakum. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus senantiasa mengikatkan diri. Mengikatkan diri dengan apa? Dengan amal. Jadi supaya kekuatan kalimat ini menghujam di dalam hati. Alam taro kaifa darabahullahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa faruha sama. Jadi ini kekuatan dahsyat daripada kalimat ini menghujam di dalam hati. Jadi kekuatan dahsyatnya itu menghujam di dalam hati. Kalau namanya hati itu akan menggetarkan daripada hati yang lain juga. Makanya diperintahkan awal pertama itu ya ayyuhal muzzamilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Jadi qaulan thaqila itu yang menembus dan menggetarkan hati. Nah, sehingga orang yang dia hatinya ini nyambung, maka apa? Bergetar. Karena apa? Karena sama nyambungnya dengan Allah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi yang satu wajilat, yang itu juga wajilat juga. Jadi kalau satu mengatakan Allah, maka yang lain juga ikut bergetar juga. Karena muaranya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, jadi sama tuh ayatnya, yang diimani oleh dia itu sama. Karena hatinya sama, semuanya nyambung kepada Allah. Kalau nggak nyambung kepada Allah, maka tidak ada getaran yang sama. Di ayatuhu zadatuhum imana. Maka getarannya itu semakin kuat, imannya semakin kuat. Sehingga dia ini ingin sekali kalau satu ayat yang dikerjakan, dia maka ingin juga mengerjakan ayat yang lain. Masa sudah mengerjakan ayat yang lain, maka dia ingin tambah lagi. Kalau sudah 2 rakaat, tambah lagi 4 rakaat. Kalau sudah 4 rakaat, tambah lagi 8 rakaat. 8 rakaat, tambah lagi 16 rakaat. Nah,
16 tambah lagi 32 rakaat, dan seterus tambah 100 rakaat, tambah lagi sampai 500 rakaat, sholat lagi terus sampai 1000 rakaat. Masya Allah. Siapa yang sudah pernah 1000 rakaat satu malam? Oh, apa itu hanya ada di Fadilah Amal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh, lemah iman kita, Masya Allah. Saya ini ceritanya 40 hari ini mau melaksanakan targetnya setiap malam 500 rakaat sholat sunnah. Tapi itu bikin kainnya jadi gawean ngelakuin dulu. Jadi era itu ya. Padahal targetnya mah hayang gitu gitu. Nah ini nanti SSA tinggal seberapa hari deh? Tinggal. Nah, nanti 2 rumah, 1 rumah di Muhammad Toha ya. 1 hari di sini, 1 hari, 2 hari, 4 hari lagi. Suka ya tuh, walaupun obat malamnya atau sama malam tuh. Insya Allah ibu-ibunya. Nah, jadi ibu-ibu ini kalau kuat imannya lebih kuat daripada kita amalannya. Nah, kalau bapak lemah 2,5 jamnya, maka ibu target. Kemudian dibukakan pintu, ditanya oleh ibu, Pak, kenapa jam segini sudah datang? Kan ini waktunya bapak 2,5 jam. Oleh karena itu bapak terpaksa harus kembali lagi ke masjid menyempurnakan waktu 15 menit lagi misalnya. Nah, mana kurang 15 menit lagi. Pokoknya ibu nggak ridho kalau bapak belum menyempurnakan 2,5 jam. Ini sudah 5, ini ibu hitung sudah 100 menit nih. Bapak tinggal 50 menit lagi. Dikunci pokoknya ibu. Diusir. Cok itu nih, itu. Nah, jadi ini kekuatan iman. Nah, kita ini akan bersemangat. Nah, kita akan memiliki kekuatan kalau istri kita yang di dalam kekuatan zikirnya kuat. Di Bangladesh ini di Timur berhasil karena wanita-wanitanya amalan puasa. Mereka baca Al-Quran sekian juz, 2, 4 juz, 5 juz, 10 juz setiap hari untuk suksesnya daripada istimewa. Nah, maka kalau suami keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau suami melaksanakan amal makomi, maka ibu yang sungguh-sungguh di dalam dakwah, apa yang dia lakukan? Maka dia membaca Yasin 41 balik. Bapak 2,5 jam, ibunya Yasin 41 balik. Kalau bapaknya 2,5 jam atau jauhlah 1, maka ibunya pun siap amalan kuat. Jadi ini pentingnya kita ini menjadi dai dan menjadikan istri kita menjadi dai. Bagaimana kita akan menjadi permata yang bersinar terang kalau di rumah kita permatanya redup? Kekuatan zikir itu ada pada istri kita, kekuatan amal itu ada pada istri kita. Oleh karena itu, maka ketika waktunya malam markas, wanita yang paham, maka dia tidak akan membukakan pintu ketika suaminya datang ke rumah di malam markas. Walaupun malam markasnya redup, dimatikan lampunya, tetapi sinar daripada rumah ibu yang mendoakan suaminya yang ada di markas, yang dalam keadaan lampunya dimatikan, sinarnya itu hebat, sinarnya kuat. Nah, jadi yang namanya sinar hidayah itu bukan karena lampunya dipadamkan, bukan. Betul nggak? Nah, sinar kuatnya cahaya iman, cahaya amal itu tidak ditentukan oleh redupnya atau terangnya daripada lampu yang ada di dunia ini. Saya pernah bayar di markas Cirebon, begitu karena pikirnya waktu itu kuat. Nah, beda di lain nama yang ada lulus ya nama. Waktu itu kuat amalan, begitu karena kuat amalan
sehingga speaker pun jadi mati. Saya selama 40 hari ini belum bisa menjadikan speaker ini jadi mati sampai sekarang nih. Tapi waktu itu di Cirebon pernah menjadikan mati. Waktu itu mengenai cerita kubur, kebenaran kubur poek kanan teh efeknya langsung poek kabeh. Allah Akbar, bikin listrik ke pae. Allah Akbar. Jadi bapak-bapak, inilah pentingnya bagaimana kita ini menguatkan daripada amal kita. Jadi kalau ada takaja untuk meningkatkan amal, takaja dakwah, maka yang paling kuat untuk menyambut takaja itu adalah wanita. Siapa yang siap keluar? Siapa yang berani menghadapi musuh? Siapa yang berani menghadapi kezaliman? Maka Sumayyah tampil ke depan, tidak takut menghadapi apapun. Ketika laki-laki pada waktu itu pada tiarap, Sumayyah mati siun. Maka ketika jemaah di mana-mana sedang tiarap, maka ada satu jemaah ini 40 hari. Wah, tampil ke muka, tidak tiarap menghadapi macam-macam masalah teh, menghadapi negara ring kabeh. Datang ke Cirebon garing coba ada teh, datang ke itu mana ke Majalengka asal itu siap jam 10 rumah. Wah, jadi garing ada teh cenah garing teh sakit Keren. garing kabeh sakit. Indramayu garing kabeh. Wah, punten cenah kumanya. Waktu itu malam pertama itu sudah siap kita pindah dari Majalengka juga karena garing. Lu siap narima jadi terjadi. Kata saya, KBG ayeuna mah garing. Jamana kering. Nu narimana ge kering. Ayo we nama orang bicara iman we nama. Orang bicara amal we nama. Itu kuatkeun iman, kuatkeun amal we nama. Gitu. Mereka harang udang deui gitu. Tahu nampak makhluk wae. Jangan bicarakan makhluk, besarkan Allah. Kan gitu di surat Al-Qur'an ge, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Jadi itu kuatkan dengan amalan pribadinya. Kemudian ya ayyuhal mudatsir. Beri peringatan, qum fa'anzir, rabbaka fakabir. Besarkan Allah Subhanahu wa taala. Mun dibesarkan Allah, makhluk jadi laleutik. Besarkan Allah Subhanahu jadi boga kawani. Lamun ayeuna makhluk wae digedekeun, urang jadi loba kasieun. Begitu pun ditarik orang teh markas teh, tapi jadi gararaikeun deui. Oh siap, kalau lari mah siap. Masya Allah, lu kering ge, lu kering, lu geuna. Lu geuna kering. Kabrakan teu bisa ieu. Saya siap nerima. Oh. Gitu. Jadi bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang mengenyangkan itu bukan cau, karena caunya berhajat kepada Allah untuk mengenyangkan. Walaupun cau ada seberat turui, tapi lamun di dahar, lamun ku Allah tidak berkehendak mengenyangkan, tidak akan kenyang. La ilaha illallah.